Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam yang lahir di Mesir. Nama asli Nabi Idris adalah Honuk. Sementara itu, guru utama Nabi Idris adalah Shish. Nabi Idris adalah nabi yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau adalah manusia pertama yang berhasil menjinakkan kuda dan menjadikannya sebagai tunggangan. Nabi Idris menjinakkan kuda untuk membantu dalam berbagai kegiatan, terutama mengangkat barang. Dengan kecerdasan dan apa yang dilakukan oleh Nabi Idris, banyak orang yang kagum terhadap Nabi Idris. Dengan penemuan dan juga kecerdasan Nabi Idris, membuat kaumnya menjadi lebih makmur hidupnya karena terbantu dengan berbagai penemuannya. Salah satunya adalah cara untuk menjinakkan kuda. Untuk kisah Nabi Idris sendiri, sebenarnya tidak banyak keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menjelaskan mengenai kisah Nabi Idris adalah surat Maryam ayat 56 dan 57. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia orang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkat ke martabat yang tinggi. Quran surat Maryam 56-57. Perlu diketahui bahwa Nabi Idris adalah nabi pertama yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Berkat kecerdasannya, Nabi Idris juga menjadi manusia pertama yang menggunakan pena serta menjahit untuk membuat baju dan pakaian. Pasalnya, sebelum itu manusia belum mengenal pakaian. Bahkan Nabi Idris menjadi manusia pertama yang mengerti mengenai kesehatan. Nabi Idris sendiri berdakwah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengejarkan ketauhidan pada seluruh umatnya. Tamat. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh merupakan nabi yang melakukan dakwah selama 500 tahun dan meninggal di usia 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara kaum penyembah berhala. Mereka yakin bahwa menyembah berhala dapat membawa kebaikan dan menolak bala. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah dengan sekuat tenaga kepada kaumnya yang keras kepala. Namun demikian, selama berdakwah ia hanya mendapatkan 70 hingga 80 pengikut saja. Suatu ketika, Nabi Nuh alaihi salam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam berdoa agar kaumnya diberi hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa tersebut dan memerintahkan Nabi Nuh dan pengikutnya untuk membuat sebuah perahu besar. Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya yang setia akhirnya membuat perahu di atas bukit. Mereka menebang pohon dan menggunakan kayu-kayunya untuk membuat kapal. Kaum Nabi Nuh alaihi salam yang keras kepala malah mengolok-olok pekerjaan tersebut. Tapi Nabi Nuh dan para pengikut setianya terus-menerus melanjutkan pekerjaannya. Mereka bahkan berani melempar tanah kepada Nabi Nuh alaihi salam dan perahu para pengikutnya ketika mereka sedang membuat perahu. Setelah perahu Nabi Nuh alaihi salam selesai, beliau kemudian mengajak seluruh kaumnya untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh alaihi salam juga membawa serta seluruh jenis binatang. Masing-masing dipisahkan untuk setiap jenisnya. Selain itu, Nabi Nuh alaihi salam juga membawa benih tumbuh-tumbuhan. Hal ini supaya kelak hewan dan tumbuhan tersebut tetap berkembang biak. Awan pun mulai mendung disusul dengan suara gemuruh halilintar.
Hujan pun turun dengan sangat lebatnya, dan konon tak reda sampai 3 hari lamanya. Hingga akhirnya terjadilah banjir bandang. Kapal Nabi Nuh alaihi salam mulai terangkat karena air mulai membanjiri daratan. Tidak ada tempat yang aman dari banjir saat itu kecuali kapal Nabi Nuh alaihi salam. Hujan turun selama 40 hari 40 malam. Nabi Nuh alaihi salam memiliki 4 orang putra, yaitu Syam, Khan, Ya'fis, dan Kan'an. Pada saat banjir bandang terjadi, anak Nabi Nuh alaihi salam berada di dalam kapal. Kecuali Kan'an, ia termasuk dalam kaum pembangkang yang menolak ajaran Nabi Nuh alaihi salam ayahnya sendiri. Dengan sombongnya, Kan'an menolak ajakan ayahnya. Saat banjir bandang semakin tinggi, Kan'an tak luput ikut terombang-ambing. Ia hanya menggunakan sebilah kayu untuk tetap mengapung. Nabi Nuh alaihi salam sempat berteriak memanggil dia agar naik ke atas kapal. Akan tetapi, Kan'an tetap menolak dan terus berenang ke arah gunung. Padahal, Nabi Nuh alaihi salam telah memperingatkan Kan'an bahwa tidak akan ada yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya ia pun ikut tenggelam bersama dengan orang-orang durhaka lain yang menentang ajaran Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam sangat bersedih dan menyesali sikap putranya yang tetap keras sampai saat terakhir menjelang ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengingatkan dan menghibur Nabi Nuh alaihi salam. Meskipun anak adalah keluarga sendiri, namun ia termasuk kafir karena bertentangan dengan ajarannya. Apabila mengajak orang lain dalam hal kebaikan, harus dilakukan dengan penuh kasih sayang seperti yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah. Setelah itu, hujan perlahan mulai reda dan air perlahan mulai surut. Setelah 150 hari kemudian, Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikut yang setianya turun dari kapal dan mulai membangun kehidupan yang baru. Mereka hidup dalam nuansa ketaatan dan kesejahteraan dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keturunan Nabi Nuh pun semakin banyak dan menyebar ke seluruh pelosok bumi. Mukjizat Nabi Nuh. 1. Nabi Nuh alaihi salam merupakan salah satu nabi yang memiliki gelar ulul azmi karena kesabarannya dalam berdakwah. Mukjizat Nabi Nuh. 2. Nabi Nuh mampu berumur panjang hingga 950 tahun dan berdakwah hingga ratusan tahun. Mukjizat Nabi Nuh. 3. Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikut setianya berhasil membuat kapal berukuran yang sangat besar dan kokoh hingga bisa menampung hewan dan tumbuhan dalam jumlah besar. Kapal Nabi Nuh alaihi salam berhasil melewati banjir besar dan bertahan lama hingga air surut. Setiap kali membahas sebuah tantangan dan tantangan sebagai hamba Allah yang baik, maka diharapkan bagi kita menjadi orang yang sabar dan terus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah jalan selamat di dunia dan di akhirat. Setiap orang akan mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Tamat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan hilaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam kisah ini akan menjadi amalan jariah kita di akhirat nanti. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.